Pertempuran Kapetron atau Battle of Kapetron yang terjadi pada tahun 1048 Masehi adalah salah satu konflik penting antara Kekaisaran Bizantium dan kekuatan Muslim, khususnya Seljuk Turki. Pertempuran ini terjadi di dekat wilayah Kapetron, sekarang di wilayah modern Turki, dan melibatkan pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Hasan bin Musa al-Da'i melawan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus Nabra Monomakos. Meskipun catatan sejarah Islam tentang pertempuran ini tidak sejelas sumber Bizantium, berikut adalah gambaran umum tentang sejarah awal pertempuran Kapetron berdasarkan konteks sejarah Islam. Pada abad ke-11, Kesultanan Seljuk yang dipimpin oleh Tugril Beg dan Chagri Beg mulai memperluas wilayahnya ke Anatolia, Asia Kecil yang saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium. Pasukan Seljuk melakukan serangan ke wilayah Bizantium untuk menguasai rute perdagangan dan memperluas pengaruh Islam. Mereka sering melakukan serangan cepat, ghazu, ke wilayah Bizantium. Kaisar Konstantinus IX Monomakos mengirim pasukan untuk menghadapi ancaman Seljuk dan melindungi wilayah Bizantium. Seorang pemimpin Seljuk yang memimpin pasukan Muslim dalam pertempuran ini. Ia adalah salah satu komandan yang bertanggung jawab atas serangan ke wilayah Bizantium. Kaisar Bizantium yang memerintah pada saat itu. Ia mengirim pasukan untuk menghadapi ancaman Seljuk. Pertempuran terjadi di dekat Kapetron, sebuah wilayah di Anatolia Timur. Pasukan Seljuk menggunakan taktik serangan cepat dan mobilitas tinggi, yang merupakan ciri khas pasukan kavaleri nomaden mereka. Pasukan Bizantium mengandalkan infanteri berat dan formasi yang terorganisir untuk menghadapi serangan Seljuk. Pertempuran berakhir dengan kemenangan pasukan Bizantium, meskipun kedua pihak mengalami kerugian besar. Hasan bin Musa al-Da'i tewas dalam pertempuran ini. Kekalahan dalam pertempuran Kapetron memperlambat ekspansi Seljuk ke Anatolia untuk sementara waktu. Kemenangan ini memberikan kepercayaan diri kepada Bizantium, tetapi ancaman dari Seljuk tetap ada dan terus meningkat dalam beberapa dekade berikutnya. Pertempuran Kapetron menjadi pendahuluan bagi konflik yang lebih besar antara Seljuk dan Bizantium, yang mencapai puncaknya dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Catatan sejarah Islam tentang pertempuran Kapetron tidak sejelas sumber Bizantium. Namun, pertempuran ini disebutkan dalam beberapa kronik Muslim sebagai bagian dari upaya Seljuk untuk memperluas pengaruh Islam ke Anatolia. Sumber Islam sering menekankan motif jihad dalam ekspansi Seljuk, yaitu menyebarkan Islam dan melindungi umat Muslim dari ancaman Bizantium. Meskipun kalah dalam pertempuran ini, pasukan Seljuk menunjukkan ketangguhan dan semangat jihad yang tinggi. Pertempuran ini mengajarkan pentingnya strategi dan persiapan dalam menghadapi musuh yang kuat. Kekalahan dalam pertempuran ini mendorong Seljuk untuk memperkuat persatuan dan melanjutkan perjuangan mereka melawan Bizantium. Pertempuran Kapetron pada tahun 1048 adalah salah satu konflik penting antara kekuatan Muslim, Seljuk, dan Kekaisaran Bizantium. Meskipun pasukan Seljuk mengalami kekalahan, pertempuran ini menjadi bagian dari upaya mereka untuk memperluas pengaruh Islam ke Anatolia. Kekalahan ini tidak menghentikan ekspansi Seljuk, yang akhirnya mencapai puncaknya dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Pertempuran Kapetron juga mengajarkan pentingnya strategi, persatuan, dan semangat jihad dalam menghadapi musuh yang kuat. Pertempuran Kapetron atau Pertempuran Kapetro pada tahun 1048 adalah konflik besar antara Kekaisaran Bizantium dan dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Tugril Bey. Pertempuran ini terjadi di wilayah Armenia dekat kota Kapetron, sekarang Erzurum, Turki. Meskipun sumber-sumber Islam tidak secara spesifik mendetailkan kondisi pasukan Seljuk dalam pertempuran ini, kita dapat merekonstruksi gambaran umum berdasarkan konteks sejarah dan karakteristik dinasti Seljuk pada masa itu. Dinasti Seljuk berasal dari suku Turkik Oghuz yang memeluk Islam pada abad ke-10.
mereka menjadi kekuatan utama di dunia Islam setelah mengalahkan Kekaisaran Ghaznavid dan memperluas pengaruh mereka ke Persia, Anatolia, dan wilayah lainnya. Di bawah kepemimpinan Tughril Bey, Seljuk mulai menyerang wilayah-wilayah Bizantium di Anatolia dan Kaukasus, termasuk Armenia. Pertempuran Kapetron adalah bagian dari upaya mereka untuk memperluas pengaruh Islam ke wilayah Kristen. Pasukan Seljuk terdiri dari pasukan berkuda, kavaleri yang sangat mobile, dan terampil dalam taktik perang gerilya. Mereka juga memiliki pasukan infanteri, meskipun kavaleri adalah kekuatan utama mereka. Pasukan Seljuk dikenal dengan taktik hit and run, serangan cepat dan mundur, dan penggunaan panah dari jarak jauh. Mereka menghindari pertempuran frontal dan lebih memilih untuk melemahkan musuh dengan serangan mendadak. Pasukan Seljuk dipimpin oleh Hasan bin Musa Yabgu, saudara Tughril Bey, dan Ibrahim Inal, sepupu Tughril Bey. Meskipun mereka adalah pemimpin yang kompeten, koordinasi antara kedua pemimpin ini mungkin tidak selalu optimal. Pasukan Seljuk telah mempersiapkan diri untuk menghadapi Bizantium dengan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang medan perang di wilayah pegunungan Armenia. Mereka berencana untuk menggunakan mobilitas kavaleri mereka untuk mengepung dan mengacaukan pasukan Bizantium yang lebih bergantung pada infanteri berat dan formasi yang teratur. Meskipun pasukan Seljuk awalnya berhasil menimbulkan kerugian besar pada pasukan Bizantium, mereka akhirnya dikalahkan karena kurangnya koordinasi dan taktik yang kurang efektif dalam menghadapi pasukan Bizantium yang lebih terorganisir. Kekalahan ini memperlambat ekspansi Seljuk ke wilayah Bizantium untuk sementara waktu, tetapi tidak menghentikan ambisi mereka. Dinasti Seljuk terus menjadi ancaman serius bagi Bizantium dan akhirnya berhasil menguasai sebagian besar Anatolia setelah pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Pasukan Seljuk melihat pertempuran ini sebagai bagian dari jihad untuk menyebarkan Islam dan melindungi wilayah Muslim dari serangan Bizantium. Kekalahan di Kapetron dianggap sebagai pelajaran tentang pentingnya persatuan dan koordinasi dalam menghadapi musuh yang kuat. Hal ini memengaruhi strategi Seljuk dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Pertempuran ini mengajarkan dinasti Seljuk tentang pentingnya persatuan dan koordinasi dalam menghadapi musuh yang terorganisir dengan baik. Meskipun kalah, Seljuk terus memperkuat pasukan mereka dan akhirnya berhasil mengalahkan Bizantium dalam pertempuran Manzikert yang membuka jalan bagi pendirian Kesultanan Seljuk Rum di Anatolia. Pasukan dinasti Seljuk pada pertempuran Kapetron tahun 1048 adalah pasukan yang mobil dan terampil dengan semangat jihad yang tinggi. Namun, kurangnya koordinasi dan ketergantungan pada taktik hit and run menjadi kelemahan mereka dalam menghadapi pasukan Bizantium yang terorganisir dengan baik. Meskipun kalah dalam pertempuran ini, Seljuk belajar dari kekalahan mereka dan terus memperkuat pasukan mereka yang akhirnya memungkinkan mereka untuk mencapai kemenangan besar dalam pertempuran-pertempuran selanjutnya. Pertempuran Kapetron menjadi bagian penting dari sejarah ekspansi Islam ke Anatolia dan pengaruh dinasti Seljuk di dunia Islam. Pertempuran Kapetron atau Pertempuran Kapetru pada tahun 1048 adalah konflik penting antara Kekaisaran Bizantium dan dinasti Seljuk pada abad ke-11. Pertempuran ini terjadi di dekat wilayah Kapetron, sekarang di wilayah Turki modern, dan melibatkan pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Hasan Muaiduddin, seorang panglima Seljuk, melawan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Georgios Maniakes. Dalam konteks Islam, kebijakan dan strategi para panglima dinasti Seljuk dalam pertempuran ini mencerminkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, meskipun pertempuran ini lebih bersifat politis dan militer daripada religius. Berikut adalah analisis kebijakan para panglima dinasti Seljuk dalam pertempuran Kapetron tahun 1048 dilihat dari perspektif Islam. Dinasti Seljuk yang dipimpin oleh Tughril Beg sedang dalam proses ekspansi ke wilayah Anatolia dan Kaukasus. Mereka berusaha memperluas pengaruh Islam dan kekuasaan politik mereka ke wilayah-wilayah yang dikuasai Bizantium.
pertempuran Kapetron adalah bagian dari upaya Seljuk untuk menguasai rute perdagangan dan wilayah strategis di Anatolia yang penting bagi kekuatan ekonomi dan militer mereka. Hasan adalah seorang panglima Seljuk yang terampil dan berpengalaman. Kebijakannya dalam pertempuran ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam perang, seperti keadilan, disiplin, dan strategi yang matang. Hasan memimpin pasukan yang terdiri dari tentara profesional dan kavaleri ringan yang sangat mobile. Pasukan ini dikenal dengan kemampuan mereka dalam taktik hit and run dan perang gerilya yang efektif melawan pasukan Bizantium yang lebih berat dan kurang mobile. Meskipun pertempuran ini lebih bersifat politis, para panglima Seljuk mungkin menggunakan semangat jihad, perjuangan di jalan Allah untuk memotivasi pasukan mereka. Jihad dalam konteks ini tidak hanya berarti perang fisik, tetapi juga perlindungan terhadap umat Islam dan perluasan wilayah Islam. Pasukan Seljuk menggunakan taktik serangan mendadak dan mundur cepat untuk mengacaukan formasi pasukan Bizantium. Taktik ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan kecerdikan dan strategi dalam perang. Kavaleri ringan Seljuk yang terdiri dari pemanah berkuda sangat efektif dalam menghadapi pasukan Bizantium yang bergantung pada infanteri berat. Taktik ini memungkinkan Seljuk untuk menghindari pertempuran frontal yang berisiko tinggi. Hasan Muaiduddin menghindari pertempuran terbuka yang tidak menguntungkan dan lebih memilih untuk menggunakan taktik gerilya dan serangan cepat. Para panglima Seljuk mematuhi prinsip-prinsip Islam dalam perang, seperti larangan membunuh warga sipil, wanita, anak-anak, dan orang tua. Mereka juga menghindari penghancuran properti yang tidak perlu. Hasan Muaiduddin menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan disiplin dalam memimpin pasukannya. Ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan tanggung jawab dan keadilan dalam memimpin. Para panglima Seljuk mungkin menggunakan motivasi spiritual, seperti janji pahala di akhirat bagi mereka yang gugur dalam jihad untuk meningkatkan moral pasukan. Meskipun pasukan Seljuk menunjukkan keberanian dan strategi yang baik, pertempuran Kapetron berakhir dengan kemenangan Bizantium. Pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Georgios Maniakes berhasil memukul mundur pasukan Seljuk. Meskipun kalah dalam pertempuran ini, dinasti Seljuk terus melanjutkan ekspansi mereka ke Anatolia dan akhirnya berhasil mendirikan Kesultanan Seljuk Rum pada abad ke-11. Pertempuran ini menunjukkan pentingnya strategi dan persiapan dalam menghadapi musuh yang kuat. Meskipun kalah, Seljuk belajar dari kekalahan mereka dan terus mengembangkan taktik mereka. Kekalahan dalam pertempuran ini tidak menghentikan semangat jihad dan ekspansi Seljuk. Mereka terus berjuang untuk memperluas pengaruh Islam di wilayah Anatolia. Kebijakan para panglima dinasti Seljuk dalam pertempuran Kapetron tahun 1048 mencerminkan nilai-nilai Islam dalam perang, seperti keadilan, disiplin, dan strategi yang matang. Meskipun mereka kalah dalam pertempuran ini, semangat jihad dan ketahanan mereka memungkinkan dinasti Seljuk untuk terus berkembang dan akhirnya mendirikan kekuasaan yang kuat di Anatolia. Pertempuran ini juga menunjukkan pentingnya pembelajaran dari kekalahan dan adaptasi strategi dalam menghadapi musuh yang lebih kuat. Pertempuran Kapetron atau pertempuran Kapetru pada tahun 1048 Masehi adalah konflik besar antara Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Seljuk. Pertempuran ini terjadi di dekat wilayah Kapetron, sekarang di wilayah Turki modern, dan melibatkan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus Naimah Monomakos melawan pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Hasan bin Mikhail, seorang komandan Seljuk. Meskipun sumber-sumber Islam tidak secara khusus membahas pertempuran ini secara detail, beberapa sejarawan Muslim memberikan gambaran tentang kondisi pasukan Bizantium berdasarkan konteks sejarah dan hubungan antara Bizantium dengan dunia Islam pada masa itu. Berikut adalah pandangan para sejarawan Muslim terkait kondisi pasukan Bizantium pada pertempuran Kapetron tahun 1048 berdasarkan analisis historis dan konteks Islam.
Sejarawan Muslim seperti Ibnu Al-Athir dan Al-Makrizi menggambarkan pasukan Bizantium sebagai pasukan yang terlatih dan disiplin. Mereka memiliki tradisi militer yang kuat dan didukung oleh sistem logistik yang baik. Pasukan Bizantium dikenal memiliki persenjataan yang canggih untuk zamannya, termasuk baju zirah berat, panah, dan mesin pengepungan. Mereka juga menggunakan taktik militer yang terorganisir dengan baik. Sejarawan Muslim mencatat bahwa Kekaisaran Bizantium pada abad ke-19 mengalami masalah internal, termasuk konflik politik, korupsi, dan ketidakstabilan pemerintahan. Hal ini memengaruhi efektivitas pasukan mereka di medan perang. Meskipun Bizantium memiliki pasukan yang kuat, mereka seringkali kesulitan mempertahankan wilayah-wilayah perbatasan mereka karena keterbatasan sumber daya dan serangan dari berbagai pihak, termasuk Seljuk. Bizantium dikenal dengan strategi pertahanan yang kuat, terutama di wilayah-wilayah perbatasan. Mereka membangun benteng-benteng dan menggunakan taktik defensif untuk menghadapi serangan musuh. Pada masa ini, Bizantium sering mengandalkan tentara bayaran, termasuk pasukan dari Rus, Norman, dan Varangia. Namun, ketergantungan ini kadang-kadang mengurangi loyalitas dan kohesi pasukan. Sejarawan Muslim mencatat bahwa Bizantium dan Seljuk sering terlibat dalam konflik perbatasan. Seljuk, yang baru saja muncul sebagai kekuatan besar di dunia Islam, mulai menekan wilayah-wilayah Bizantium di Anatolia. Bizantium dianggap sebagai penghalang utama bagi ekspansi Islam ke Eropa. Sejarawan Muslim melihat pertempuran-pertempuran seperti Kapetron sebagai bagian dari perjuangan panjang antara Islam dan Bizantium. Meskipun pasukan Bizantium memiliki kekuatan yang signifikan, mereka mengalami kekalahan dalam pertempuran Kapetron. Hal ini disebabkan oleh keunggulan taktik dan mobilitas pasukan Seljuk yang lebih terbiasa dengan medan perang di Anatolia. Kekalahan ini melemahkan posisi Bizantium di Anatolia dan membuka jalan bagi ekspansi Seljuk ke wilayah-wilayah Bizantium. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Khaldun dan Al-Tabari menggambarkan Bizantium sebagai kekuatan yang tangguh, tetapi mulai menurun pada abad ke-11. Mereka mencatat bahwa Bizantium seringkali kesulitan menghadapi serangan dari kekuatan Islam, termasuk Seljuk. Beberapa sejarawan Muslim mengkritik kebijakan Bizantium yang terlalu defensif dan kurang inovatif dalam menghadapi tantangan militer dari dunia Islam. Dalam perspektif Islam, pertempuran melawan Bizantium dianggap sebagai bagian dari perjuangan melawan kekuatan kafir yang menghalangi penyebaran Islam. Kemenangan Seljuk dalam pertempuran Kapetron dianggap sebagai tanda dukungan Allah kepada umat Islam. Sejarawan Muslim menekankan semangat jihad pasukan Seljuk dalam menghadapi Bizantium. Mereka menggambarkan pasukan Seljuk sebagai pejuang yang gigih dan berdedikasi untuk membela Islam. Pandangan sejarawan Muslim tentang kondisi pasukan Bizantium pada pertempuran Kapetron tahun 1048 menggambarkan Bizantium sebagai kekuatan militer yang tangguh, tetapi mulai mengalami kemunduran akibat masalah internal dan tekanan dari kekuatan Islam seperti Seljuk. Meskipun Bizantium memiliki pasukan yang terlatih dan persenjataan yang canggih, mereka kalah dalam pertempuran ini karena keunggulan taktik dan mobilitas pasukan Seljuk. Pertempuran Kapetron menjadi bagian dari narasi perjuangan Islam melawan kekuatan kafir dan menandai awal kemunduran Bizantium di Anatolia. Meskipun pertempuran ini tidak banyak dibahas dalam sumber-sumber Islam klasik, beberapa sejarawan Muslim memberikan pandangan tentang kondisi pasukan Muslim setelah pertempuran tersebut. Berikut adalah analisis berdasarkan perspektif Islam dan pandangan para sejarawan Muslim. Pertempuran Kapetron terjadi dalam konteks perluasan kekuasaan dinasti Seljuk ke wilayah Anatolia yang saat itu dikuasai oleh Bizantium. Dinasti Seljuk yang baru saja memeluk Islam berusaha memperluas pengaruhnya ke wilayah-wilayah Kristen. Pasukan Bizantium bersekutu dengan kerajaan Georgia untuk menghadapi ancaman Seljuk. Pertempuran ini menjadi salah satu upaya untuk membendung ekspansi Muslim ke wilayah Kaukasus dan Anatolia. Pertempuran Kapetron berakhir dengan kekalahan pasukan Muslim. Meskipun mereka berhasil menimbulkan kerugian besar pada pasukan Bizantium dan Georgia,
pasukan Muslim akhirnya terpaksa mundur. Pertempuran ini menimbulkan korban yang signifikan di kedua belah pihak, termasuk gugurnya beberapa pemimpin militer Seljuk. Kekalahan sebagai ujian dari Allah. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Al-Athir dalam karyanya Al-Kamil fi At-Tarikh dan Al-Maqrizi sering melihat kekalahan dalam pertempuran sebagai ujian dari Allah. Mereka menekankan bahwa kekalahan tidak selalu berarti kelemahan iman, tetapi sebagai cobaan untuk memperkuat ketahanan dan kesabaran umat Islam. Beberapa sejarawan mengkritik kurangnya koordinasi dan persiapan pasukan Muslim dalam pertempuran ini. Mereka mencatat bahwa kekalahan di Kapetron menjadi pelajaran penting bagi dinasti Seljuk untuk memperbaiki strategi militer mereka di masa depan. Kekalahan di Kapetron menyebabkan kerugian militer yang signifikan bagi pasukan Seljuk, termasuk kehilangan pasukan dan peralatan perang. Kekalahan ini mungkin mempengaruhi moral pasukan Muslim, tetapi dinasti Seljuk dikenal karena ketahanan dan kemampuan mereka untuk bangkit kembali setelah kekalahan. Meskipun kalah dalam pertempuran Kapetron, dinasti Seljuk tidak kehilangan semangat. Mereka terus melakukan serangan ke wilayah Bizantium dan akhirnya berhasil memperluas pengaruh mereka di Anatolia, yang mencapai puncaknya dengan pertempuran Manzikert pada tahun 850 tahun 1071. Sejarawan Muslim mencatat bahwa kekalahan di Kapetron menjadi pelajaran berharga bagi Seljuk dalam menghadapi aliansi musuh dan meningkatkan koordinasi antar pasukan. Dalam perspektif Islam, kekalahan dalam pertempuran dianggap sebagai bagian dari takdir Allah. Sejarawan Muslim sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menekankan bahwa kemenangan dan kekalahan adalah kehendak Allah. Misalnya Quran Surah Ali Imran 140. Kekalahan juga dianggap sebagai kesempatan untuk introspeksi dan memperbaiki kesalahan. Sejarawan Muslim menekankan pentingnya belajar dari kekalahan untuk meraih kemenangan di masa depan. Pertempuran Kapetron tahun 1048 Masehi adalah salah satu momen penting dalam sejarah konflik antara dunia Islam dan Bizantium. Meskipun pasukan Muslim mengalami kekalahan, sejarawan Muslim melihat peristiwa ini sebagai bagian dari dinamika perjuangan dan ujian dari Allah. Kekalahan ini tidak menghalangi dinasti Seljuk untuk terus memperluas pengaruhnya, dan mereka akhirnya berhasil mencapai kemenangan besar dalam pertempuran Manzikert pada tahun 1071. Pandangan sejarawan Muslim tentang kondisi pasukan Muslim setelah pertempuran Kapetron menekankan pentingnya kesabaran, evaluasi diri, dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Kekalahan dianggap sebagai pelajaran berharga yang mendorong umat Islam untuk memperbaiki strategi dan meningkatkan persatuan dalam menghadapi musuh. Meskipun pertempuran ini tidak secara langsung disebutkan dalam sumber-sumber Islam klasik, kita dapat mengambil beberapa hikmah dan pelajaran yang relevan bagi kaum muslimin berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan konteks sejarahnya. Konteks pertempuran. Dalam pertempuran Kapetron, pasukan Muslim terdiri dari berbagai kelompok, termasuk Seljuk Turki dan Emirat-Emirat Muslim lokal. Meskipun mereka memiliki perbedaan, mereka bersatu melawan musuh bersama, yaitu Bizantium. Hikmah: kaum muslimin harus bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama. Persatuan adalah kekuatan yang dapat mengalahkan musuh yang lebih besar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Quran Surah Ali Imran ayat 103. Pasukan Muslim dalam pertempuran Kapetron menggunakan taktik dan strategi yang efektif, meskipun akhirnya mereka tidak sepenuhnya menang. Hal ini menunjukkan pentingnya persiapan dan perencanaan dalam menghadapi musuh. Kaum muslimin harus selalu mempersiapkan diri, baik secara fisik, mental, maupun strategis dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menekankan pentingnya persiapan. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Quran Surah Al-Anfal ayat 60. Meskipun menghadapi pasukan Bizantium yang kuat, pasukan Muslim tetap teguh dan berjuang dengan gigih.
Hal ini menunjukkan semangat jihad dan keteguhan hati. Kaum muslimin harus tetap teguh dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Keteguhan dan kesabaran adalah kunci untuk meraih kemenangan, baik dalam peperangan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Quran Surah Ali Imran ayat 200. Dalam pertempuran Kapetron, kepemimpinan yang bijaksana dari para pemimpin muslim seperti Hasan bin Mufarrij, pemimpin lokal dan Kutalmish, pemimpin Seljuk, memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan pasukan. Kepemimpinan yang bijaksana dan adil sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan menginspirasi pengikutnya. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, pertempuran Kapetron berakhir dengan hasil yang tidak jelas dengan kedua pihak mengklaim kemenangan. Namun, pasukan muslim mengalami kerugian yang signifikan. Kekalahan atau kegagalan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kaum muslimin harus mengambil pelajaran dari setiap kekalahan untuk memperbaiki diri dan strategi di masa depan. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Meskipun pertempuran ini sengit, pasukan muslim menjaga martabat dan kehormatan mereka dengan tidak melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti membunuh warga sipil atau merusak tempat ibadah. Kaum muslimin harus selalu menjaga martabat dan kehormatan, bahkan dalam situasi perang. Islam mengajarkan untuk berperang dengan adil dan tidak melampaui batas. Dan janganlah melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Dalam pertempuran Kapetron, berbagai kelompok muslim bersatu melawan musuh bersama, meskipun mereka memiliki perbedaan internal. Kaum muslimin harus mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Persatuan dan kerjasama adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Pertempuran Kapetron adalah bagian dari sejarah panjang interaksi antara Muslim dan Bizantium. Kaum muslimin dapat mengambil pelajaran dari peristiwa ini untuk memahami dinamika politik, militer, dan sosial pada masa itu. Sejarah adalah cermin yang dapat memberikan pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Kaum muslimin harus mempelajari sejarah untuk menghindari kesalahan yang sama dan mengambil inspirasi dari keberhasilan masa lalu. Pertempuran Kapetron tahun 1048 Masehi memberikan banyak hikmah dan pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Dari persatuan dan kerjasama, persiapan dan strategi, hingga keteguhan dan kepemimpinan, peristiwa ini mengajarkan pentingnya mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi tantangan. Kaum muslimin juga harus belajar dari sejarah untuk memperbaiki diri dan meraih kemenangan di masa depan. Dengan mengambil hikmah dari peristiwa ini, kaum muslimin dapat terus memperkuat persatuan dan keimanan mereka dalam menghadapi berbagai ujian zaman.